Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan lewat ibadah doa malam. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap terus senantiasa boleh kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah saatnya, waktu yang tepat, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh datang menyembah Dia. Mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepada Tuhan, Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru. Kami percaya itu adalah kesempatan yang indah bagi setiap kami. Dan kembali saat ini lewat ibadah doa malam dari tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami rindu bersatu hati, kami rindu menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan tempat ruangan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyenangkan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Engkau Tuhan yang tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kami mau tetap terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat
tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Oh, oh. Ku takkan pernah menyerah sebab ku percaya mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi kami. Ya Yesus, kiara la bara la bara la bara la mo, kiara la bara la mas, kiara la bara la mase, kiara la bara la batakana yara la mas, kiara la bara la mo. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, Bapa yang kudus, Bapa yang baik. Engkau ajaib dan mulia, Engkau perkasa selamanya. Kiara la bara la bara la mas, kiara la bara la batakana yara la mas, kiara la bara la mo, kiara la bara la mas. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu di setiap waktu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak disembah. Kiara la bara la masi, kiara la bara la batakana yara la mas, kiara la bara la mas, kiara la bara la.
Sebab kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau tetap terus sungguh-sungguh membawa iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan, maka mujizat-Mu, pemulihan itu boleh kami terima dalam kehidupan kami, baik masing-masing pribadi kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya tak pernah sedetik pun Engkau melupakan kami, bahkan Engkau meninggalkan kami. Biarlah hidup kami, hati kami mau tetap terus selalu percaya akan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang di hadapan-Mu dari tempat kami masing-masing. Kami mau satukan hati kami, satukan roh kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan, sembah Dia. Naikkan syukur yang terbaik, katakan terima kasih ya Tuhan untuk segalanya, untuk segala yang terbaik yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami rindu mujizat-Mu, kuasa-Mu boleh kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara labatakana yara labasi kiara labara labatakana yara labasi kiara labara labara labasi kiara labara labatakana yara labasi. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah yang kudus, Bapa yang mulia, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan, Engkau kudus, 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 ya Rabasen Mone. Kami datang menyembah, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kiara labasi, kiara labara labo, kiara labara labatakana yara labasi, kiara labara labara labatakana yara labasi, kiara labara labatakana yara lamasi. Kiara labatakana yara lamas, kiara labara labara labatakana yara lamas, kiara labara lab. Kiara labasi, kiara labara labatakana yara lamas, kina yara labara labas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar dalam segala keadaan, dalam segala musim hidup kami tak akan pernah menyerah. Sebab kami percaya ada kekuatan Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oh, Engkau baik. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini.
Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka sucikan, kuduskan setiap hati dan hidup kami. Kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jamah setiap telinga kami, agar kami tidak salah mendengar, dan berikan pengertian-pengertian ilahi-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu boleh mengerti dan memahami setiap firman-Mu dengan baik dan benar sesuai penalaran kami masing-masing. Segala kuasa yang hendak mengacaukan konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami tangking dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa-Mu, dan hanya Roh Allah yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya Roh Allah yang berkuasa atas tempat ini, atas ruangan ini. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya perkataan-Mu saja yang Kau taruh di lidah bibir hamba-Mu. Dan malam hari ini kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sampaikanlah isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah doa malam meskipun masih secara online. Namun kita harus tetap bersyukur. Tuhan memberikan banyak cara untuk kita tetap dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Memang cara ini tidak lazim, berbeda dengan situasi yang lalu, yang dulu-dulu. Namun kita harus membiasakan diri dengan berbagai perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Kita jalani kehidupan ini dengan bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, kenali siapa dirimu. Pengenalan diri atau mengenali diri sendiri adalah sangat kita perlukan dan harus kita lakukan. Karena hal ini akan sangat membantu kehidupan kita dalam bersosialisasi, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dalam dunia bisnis, dan dalam berbagai hal yang akan berdampak positif, yang berpengaruh pada keberhasilan hidup kita. Demikian juga dalam mengikut Tuhan, mengenal diri sendiri ini sangat diperlukan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang gagal dalam hidup bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak beruntung, tetapi oleh karena mereka tidak mampu mengenali siapa dirinya. Kalau kita mampu mengenali diri kita dengan baik, maka kita akan bisa membawa diri kita dengan baik pula. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan mengenal diri dengan baik. Yang pertama, pengenalan diri dengan baik itu akan membantu kita beradaptasi dalam lingkungan dan situasi yang kita hadapi. Yang kedua, dapat membantu kita mencapai tujuan atau target hidup. Kalau kita bisa mengenali diri dengan baik, kita bisa membawa diri kita dengan baik, maka kita akan punya teman banyak. Kita akan punya banyak saudara. Dan yang ketiga, dengan mengenali diri kita dengan baik,
maka akan membantu kita untuk mencapai sukses, untuk mencapai keberhasilan. Dan secara rohani, pengenalan diri akan membuat kita menjadi semakin kuat di dalam iman kita. Mengenali diri sendiri juga akan membuat kita kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Dan yang paling penting, bahwa dengan mengenalan diri yang baik akan membuat kita menjadi kuat dan menjadi pemenang dalam peperangan secara rohani. Pengenalan diri ini sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Dan kalau kita lihat sekitar kita, situasi saat ini, keadaan saat ini, seringkali kita mendengar berita-berita yang negatif. Seringkali kita melihat ada banyak orang yang tidak mampu mengenali dirinya dengan baik, tetapi merasa mengerti orang lain, merasa lebih mengerti orang lain dengan baik. Orang-orang seperti ini akan menghadapi kehancuran dalam hidupnya, akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Karena merasa lebih mengerti orang lain dengan baik, maka seringkali mereka dapat dengan mudahnya menemukan segala hal-hal buruk dari orang lain. Dan kalau mungkin bisa dibuat menjadi satu daftar yang tersusun, maka segala kejelekan-kejelekan si A, si B, si C itu dapat dituliskan dengan begitu luar biasa. Dan hal ini akan mengakibatkan bumerang di dalam hidupnya. Orang yang seperti ini akan mengalami banyak kerugian di dalam hidupnya. Persahabatannya bisa hancur, keluarganya bisa hancur, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa terjadi. Hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab juga telah menulis dan mengingatkan kita akan semua hal ini. Kita akan periksa satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Matius 7 ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mungkin kita tidak banyak tahu tentang selumbar. Dan kalau tadi saya mencari-cari tentang arti selumbar ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selumbar ini adalah serpihan kayu atau tatal, yaitu limbah gergajian kayu yang halus. Jadi pada saat kita memotong kayu menjadi dua bagian atau lebih dengan menggunakan gergaji, maka kita akan menemukan banyak serbuk kayu kecil-kecil halus ya. Itu yang disebut tatal. Itu juga yang disebut selumbar. Nah, ayat tadi mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar ini sangat kecil sekali, serpihan kayu ini sangat halus sekali. Tetapi kalau itu ada di mata saudara kita, seringkali banyak orang yang bisa melihat itu. Dengan arti kata, sesuatu yang kecil di dalam kehidupan orang lain, seringkali itu tampak menjadi besar bagi orang lain. Nah, selanjutnya ayat ini mengatakan, sedangkan balok
di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kalau kita mendengar kata balok, maka yang terbersit dalam pikiran kita adalah sebuah kayu yang berbentuk kotak, yang mungkin besar dan panjang. Dan kalau kita coba kita bandingkan dengan tatal atau serbukan kayu tadi, dengan selumbar tadi, perbandingannya berapa kali lipat Bapak Ibu Saudara. Tatal yang halus, yang kecil ini dibandingkan dengan sebuah balok yang begitu besar. Alkitab mengatakan, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Selumbar, serpihan, serbuk kayu di mata orang lain dapat terlihat dengan begitu jelas. Tetapi sebongkah balok kayu di matanya sendiri, seringkali itu tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengenali siapa diri kita, supaya kita boleh dan bisa membawa diri kita dengan baik. Tidak melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi kita bisa melihat balok yang ada di mata kita sendiri. Nah, apa kata firman Tuhan? Siapakah diri kita ini? Kita buka di dalam Efesus 1 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah pilihan Allah. Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita ini dipilih, ditetapkan bukan saja saat kita dilahirkan, bukan saja saat kita direncanakan, tetapi saat sebelum dunia ini dijadikan. Kita telah ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah dipilih Allah untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Untuk apa kita dipilih, ditetapkan menjadi anak-anaknya? Agar kemuliaan Allah itu nyata dalam setiap hidup kita. Nah, saudara, kita semuanya ini harus paham. Satu hal yang harus kita pahami lebih dulu adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dipilih dan ditetapkan sebelum dunia ini ada untuk membawa kemuliaan Allah dalam hidup kita. Secara jasmani, secara manusiawi, kita adalah anak-anak dari kedua orang tua kita. Tetapi secara roh, kita adalah anak-anak Allah. Warga kerajaan surga. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga
Dengan ayat yang ketujuh ini, maka tubuh dan roh kita ini menjadi milik Tuhan. Meskipun secara jasmani kita ini adalah anak dari kedua orang tua kita, tetapi oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka tubuh kita, roh kita juga telah menjadi milik Tuhan, menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi, siapakah kita yang sebenarnya? Alkitab mengatakan, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan sebuah kebetulan kalau Allah memilih kita, menjadikan kita ini anak-anaknya, tetapi semuanya itu ada maksud. Semuanya itu ada tujuannya. Ada visi yang harus kita selesaikan. Nah, kira-kira apa visi Tuhan untuk hidup saudara dan saya? Mari kita lihat, kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Visi pertama Allah bagi hidup kita adalah menjadi garam dunia. Kita semuanya tahu apa itu garam. Garam adalah satu benda yang mungkin berbentuk butiran kecil, bahkan sekarang ini halus ya. Garam meja itu bentuknya halus. Dan garam ini dipakai untuk memberikan rasa pada suatu masakan. Sehingga masakan itu menjadi lezat, menjadi enak. Nah, namun garam ini juga bisa dipakai untuk pengobatan. Kalau awal-awal masa pandemi yang lalu, kita seringkali mendengar satu saran dari orang-orang yang berkompeten di dalam bidang kesehatan. Mereka mengatakan berkumurlah dengan air garam, dengan air hangat yang diberi garam. Untuk apa? Karena larutan air garam itu akan membunuh kuman dalam mulut kita. Nah, artinya yaitu bahwa garam memiliki daya bunuh kuman. Nah, hidup kita harus bisa menjadi garam. Harus bisa memberikan rasa yang lezat pada suatu masakan, namun juga memiliki daya bunuh kuman. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, sebagai garam dunia, kita harus mampu memberikan rasa yang menyenangkan bagi lingkungan kita. Orang tidak akan mau makan masakan yang tanpa garam, walaupun yang dimasak itu adalah sesuatu yang enak. Misalnya daging. Coba saudara, saya tawarkan di sini. Siapa yang mau makan rendang daging, tapi dimasak tanpa garam? Ada yang mau makan? Saya percaya kita semua tidak ada yang mau makan masakan yang tanpa garam. Nah, ini membuktikan bahwa garam itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Karena garam, maka masakan menjadi nikmat, menjadi enak.
Dan garam ini juga ada di mana-mana. Garam ini ada di istana raja, ada di restoran, ada di rumah makan, ada di tempat makan di hotel-hotel, pasti tersedia garam. Bahkan di warung pinggir jalan pasti juga tersedia garam. Dan di rumah-rumah pun garam ini pasti ada. Bahkan di rumah orang yang paling miskin pun garam ini ada di sana. Jadi visi Tuhan yang pertama bagi kita adalah kita harus menjadi garam yang membuat orang-orang di sekitar kita ini merasa senang, merasa ayem, merasa adem, merasa nyaman. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendapati seseorang yang dalam tanda kutip mendapat sebutan troublemaker. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata troublemaker, pasti dalam pikirannya, wah, ini pasti orang yang luar biasa. Luar biasanya tidak membuat orang lain nyaman, tetapi luar biasa dalam membuat kekacauan. Nah, mungkin ketika sekelompok orang atau komunitas sedang berkumpul, sedang berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sedang hot, sedang dibicarakan orang saat ini, lalu tiba-tiba si dalam tanda kutip tadi, si TM, troublemaker ini datang, maka saya percaya orang-orang yang berkumpul ini, mereka pasti akan mengatakan, si TM datang. Atau mungkin mengatakan, ya dia lagi datang. Kehadirannya si TM ini, si troublemaker ini, kehadirannya tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Tuhan ingin kita tidak menjadi TM, kita tidak menjadi troublemaker, tetapi kita menjadi garam yang kehadirannya ini banyak dirindukan oleh orang lain. Menjadi garam yang kehadirannya ini merubah situasi ini menjadi lebih nyaman, lebih tentram, lebih adem, lebih menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di dalam dunia kerja saya banyak sekali menjumpai dan berhadapan langsung dengan orang-orang yang memiliki sebutan dalam tanda kutip tadi sebagai troublemaker. Dalam setiap tahun berganti tahun, banyak sekali dan pasti kita jumpai tipe-tipe orang tua murid yang seperti ini. Dan orang yang seperti ini, si troublemaker ini, mereka tidak hanya akan membuat suasana menjadi tidak nyaman, tetapi seringkali mereka menjadi pengacau. Pengacau dalam kehidupan kebersamaan orang tua atau wali murid. Dan bahkan ada di antara mereka yang kehadirannya justru mengacaukan semua program-program yang telah ada. Segala sesuatu yang telah dirundingkan dengan matang, ini bisa menjadi mentah kembali kalau si troublemaker ini datang. Kehadirannya hanya akan membuat segala sesuatu menjadi tidak baik. Nah, itu berbeda dengan kehidupan kita. Visi Allah
bagi hidup kita, visi Allah dalam hidup kita, orang yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga, visinya adalah menjadi garam. Membuat suasana menjadi nyaman, menjadi tentram dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun. Itu adalah visi pertama kita. Menjadi garam adalah menjadi orang yang selalu dirindukan oleh orang lain. Dinantikan kehadirannya oleh orang lain. Dan mampu memberikan warna indah di dalam kehidupan ini. Mungkin orang akan mengatakan ketika mereka sedang bersama-sama dengan teman-temannya, mereka akan mengatakan, aduh nggak enak ya, nggak lengkap ya kalau tidak ada si A ini, tidak ada si B, tidak ada si C. Mereka yang menjadi garam, kehadirannya dirindukan. Rasanya kurang lengkap ya kalau tidak ada si dia ini, menjadi garam yang selalu dirindukan. Nah, pertanyaannya, sudahkah saudara yang kekasih Tuhan menjadi garam? Kalau malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan visi pertama bagi hidup kita, yaitu menjadi garam. Maka biarlah malam hari ini kita boleh introspeksi diri. Kita melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah keberadaan kita telah menjadi garam? Atau justru menjadi dalam tanda kutip si troublemaker, si TM. Dan kalau jawabannya kita belum menjadi garam, maka malam hari ini masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Masih ada waktu bagi kita untuk belajar. Belajar menjadi garam seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan. Nah, visi yang kedua, kita periksa di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara, visi yang kedua adalah kita harus menjadi terang dunia. Tidak ada orang yang senang hidup di dalam kegelapan. Karena di dalam gelap mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan bahkan ada banyak orang-orang tertentu yang justru takut dengan kegelapan. Dan visi kita yang kedua adalah menjadi terang. Keberadaan kita harus mampu memberikan terang. Seperti apa terang itu? Apakah kita harus membawa lampu supaya kita menjadi terang? Karena Alkitab mengatakan dengan adanya terang itu, maka kota yang terletak di atas gunung ini tidak banyak orang yang datang ke sana, tetapi itu tidak akan tersembunyi. Kota yang di atas gunung itu terlihat karena ada terang. Nah, keberadaan kita juga harus mampu memberikan terang. Malam hari ini kita akan belajar dari beberapa contoh di Alkitab. Dan saya merasa ini cukup sedikit agak berat dan saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada saudara semua untuk bisa memahami dan mengerti ayat-ayat yang akan saya sampaikan ini. Kita periksa dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dan 3.
Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, kita lanjut ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika Allah melihat dunia ini dalam keadaan kosong dan gelap, maka Allah tidak berkata, wow, dunia ini kosong ya. Oh, bumi masih gelap ya. Allah tidak berkata seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Di ayat yang ketiga, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, kita periksa contoh yang kedua di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-49 hingga ke-50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dan ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, contoh yang kedua, ini adalah seorang pegawai istana, di mana anaknya sedang sakit dan hampir mati. Lalu ia datang kepada Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Dan apa yang terjadi? Ketika perwira ini, pegawai istana ini percaya dan melakukan firman Tuhan, ia pulang. Maka di ayat yang ke-51 hingga ke-53 kita periksa Yohanes 4 ayat yang ke-51 hingga 53. Ya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Pegawai istana ini ketika mendengar firman, ia melakukannya, ia bertindak, ia melangkah pulang. Dan di tengah jalan ia ketemu dengan hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya ini mengabarkan bahwa anaknya hidup. Lalu ayat yang ke-52. 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kita sambung 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, contoh yang pertama tadi, ketika Allah melihat dunia ini kosong, melihat dunia ini gelap, maka yang dilakukan Allah adalah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, di contoh yang kedua ini, seorang pegawai istana yang datang kepada Tuhan Yesus dan minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Namun Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Dan ketika pegawai istana ini melakukan firman Tuhan, maka dia terima berita bahwa anaknya itu hidup. Anaknya sudah sembuh. Dan satu lagi, demamnya itu hilang tepat di saat Tuhan Yesus mengatakan, anakmu hidup. Mungkin saudara mengatakan, ya itu kan Tuhan.
Setiap apa yang disampaikan Tuhan itu bisa jadi. Yesus juga adalah Tuhan, meskipun pada saat itu dia menjadi manusia. Yesus dapat melakukan keajaiban. Perkataan Kristus itu bisa menjadi sebuah kebenaran dan selalu menjadi kebenaran. Dan itu terjadi. Bagaimana dengan kita, dengan manusia? Apakah bisa kita melakukan itu? Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul yang ketiga. Kisah Rasul 3 pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Contoh yang ketiga ini adalah apa yang dilakukan oleh Petrus ketika ia melihat seorang pengemis yang lumpuh di pinggir jalan. Dan pengemis ini meminta belas kasihan, memohon sedekah kepada Petrus. Namun saat itu Petrus tidak memiliki apa-apa. Di sini tidak dikatakan ia tidak memiliki uang, tetapi Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Mungkin Petrus memiliki uang, tapi tidak banyak. Atau bisa jadi memang Petrus tidak punya uang, tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk sebagai sedekah kepada pengemis ini. Tetapi Petrus memiliki satu keyakinan, satu iman, satu percaya bahwa mujizat Allah bisa terjadi. Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan Alkitab menulis, kalau kita baca selanjutnya, Alkitab menulis bahwa orang lumpuh ini berjalan. Orang lumpuh ini bangkit dan bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, 3 contoh tadi kalau kita cermati, ada sesuatu yang berbeda dari cara pandang sesuatu. Ada perbedaan cara melihat segala sesuatu. Di contoh yang pertama, ketika bumi ini gelap, bumi ini kosong, Tuhan justru mengatakan, jadilah terang. Kebalikannya yang Tuhan katakan. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika pegawai istana ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Maka yang dikatakan Tuhan Yesus adalah anakmu hidup. Ketika anaknya ini sakit dan hampir mati, tetapi justru kebalikannya yang Tuhan Yesus katakan. Anakmu hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus ketika ia melihat pengemis yang lumpuh? Ia tidak memberikan sedekah. Tetapi ia mengatakan, Petrus mengatakan, berjalanlah. Dan itu terjadi. Pengemis itu yang lumpuh bisa berdiri, bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ingin saya katakan dalam hal ini adalah perkatakan firman. Menjadi terang bukan hanya memberikan cahaya, tetapi menjadi terang itu juga berarti memberikan energi. Kita semua tahu lampu atau yang paling gampang kita amati adalah sebuah lilin. Lilin yang menyala, ini dia akan memberikan terang.
Tetapi lilin ini juga memberikan panas. Buktinya apa? Lilinnya meleleh. Nah, ada panas yang dia keluarkan, dia alirkan. Nah, kehidupan kita sebagai terang juga seperti itu. Selain kita memberikan cahaya, membuat suatu suasana menjadi lebih menyenangkan bagi orang lain, kita juga harus memberikan energi. Energi yang menghidupkan. Energi yang mampu memberikan suatu kehidupan bagi orang lain. Apa energi itu? Yaitu perkataan-perkataan positif. Ketika mata jasmani kita melihat suatu kenyataan, maka mata rohani kita harus memandang kenyataan yang dari Tuhan. Bukan kenyataan yang ada di dunia, tetapi kenyataan di alam roh. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki usaha melihat tokonya sepi, maka perkatakan firman. Tokoku rame, dalam nama Tuhan Yesus, tokoku rame. Semua barang-barang yang ada di toko terjual habis. Laku semua terjual habis dalam nama Yesus. Mungkin mata jasmanimu belum melihat ada pembeli yang datang. Tetapi terus perkatakan firman ini. Terus perkatakan perkataan-perkataan positif ini. Maka itu akan terjadi. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Demikian juga dengan apa yang kita lihat secara jasmani, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, maka perkatakan firman. Berikan energi positif bagi situasi itu. Ketika kita melihat mungkin tubuh kita ini masih sakit, kita harus memberikan energi positif. Dalam nama Yesus, tubuhku sehat. Tubuhku sehat, sakitku sembuh. Dalam nama Yesus, aku sembuh, aku sehat, tubuhku sembuh, tubuhku sehat, Tuhan memulihkan. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkati mereka. Katakan, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Anak-anakku adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anakku adalah anak-anak yang pintar. Anak-anak yang sukses. Anak-anak yang berhasil dalam studinya. Dalam setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Anak-anakku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka firman itu akan terjadi. Firman itu akan menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi kita yang seperti ini, bisakah kita memberikan energi positif itu? Bisakah kita menjadi terang itu? Mari kita periksa di dalam Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang kedua. Ya, Yesaya 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bukankah saat ini, tahun-tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, kegelapan itu menutupi bumi? Kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa? Pandemi yang telah berlangsung hampir 3 tahun ini telah membuat kekacauan atas bumi. Namun itu semua diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk apa
diizinkan oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama, Yesaya 60 ayat yang ke-1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 tadi akan memaksa kita, Tuhan meminta kita untuk bangkit. Firman Tuhan mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Karena terangmu itu sudah datang. Di dalam penebusan oleh Tuhan Yesus, maka terang itu sudah ada dalam hidup kita. Dan saat ini, waktu ini, Tuhan ingin kita bangkit dan menjadi terang. Tuhan ingin kita menunjukkan jati diri kita supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Mengapa? Nah, jawabnya ada di ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di saat kegelapan ini menutupi dunia, di saat kekelaman ini menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan berkata, bangkitlah, jadilah terang. Mengapa? Karena pada saat kita bangkit, kita menjadi terang, maka bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun datang kepada terang Tuhan. Bangsa-bangsa itu akan datang kepada terang Tuhan, mencari terang Tuhan. Maka semua orang akan tahu bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi perlindungan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari bangkitlah menjadi terang. Jadilah terang dunia yang mampu memberikan cahaya, membuat kegelapan itu sirna, dan memberikan energi positif, energi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, visi yang ketiga kita lihat, kita periksa di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-18. Kejadian 18 ayat yang ke-18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, visi yang ketiga ini adalah menjadi berkat. Alkitab mengatakan oleh karena Abraham maka semua akan mendapat berkat, termasuk kita. Mengapa? Ayat tadi mengatakan oleh Dia segala bangsa di atas bumi. Nah, bukankah kita ini bangsa di atas bumi? Bukankah kita semuanya ini adalah bangsa yang hidup di atas bumi? Dikatakan akan mendapat berkat. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham juga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena Abraham kita mendapatkan berkat. Namun berkat itu bukan saja untuk kita sendiri, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-14.
Yesaya 60 ayat yang ke-14 dikatakan, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti dari Yesaya 60 ayat yang ke-14 ini? Kalau saya boleh mengartikan secara bebas, yaitu bahwa dalam masa kegelapan ini akan terjadi suatu pembalikan keadaan. Dalam satu waktu, satu masa akan terjadi suatu pembalikan keadaan. Akan terjadi anak-anak orang-orang yang menindas kita, ini datang kepada kita dan tunduk. Akan terjadi semua orang yang menista kita itu akan sujud di telapak kaki kita. Dan mereka akan mengatakan, kita ini kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, artinya yaitu bahwa mereka, orang-orang tadi itu akan bekerja untuk kita. Dan ini berarti juga bahwa kita akan menjadi berkat bagi mereka. Kalau mereka bekerja kepada kita, maka kita juga harus memberikan haknya, upahnya sebagai pekerja. Maka berarti kita juga memberkati mereka. Dan ini pasti akan terjadi. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Entah besok, lusa atau kapan, pembalikan keadaan ini akan terjadi. Mungkin saat ini banyak saudara, bapak ibu yang mengalami satu penderitaan, satu cemoohan, satu bulian dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mengalami fitnahan, atau apapun itu yang membuat kehidupan kita tidak nyaman. Tetapi bersyukurlah dan percayalah bahwa satu saat nanti Tuhan akan membuat pembalikan keadaan. Mereka akan datang kepada kita dan memohon kepada kita. Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati usaha kita agar kita bisa menolong orang lain untuk menjadi pengusaha juga. Caranya bagaimana? Caranya saudara bisa tanya kepada Tuhan. Namun yang pasti firman Tuhan mengatakan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, di dalamnya itu ada berkat untuk orang lain. Maka biarlah dengan segala berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita boleh memberkati orang lain. Berkat Allah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi ada titipan Tuhan di dalamnya bagi orang lain. Nah, kalau Bapak Gembala Sidang kita seringkali memberikan contoh tentang keran air di kamar mandi. Kalau bak mandi itu penuh, maka keran itu tidak perlu dibuka. Keran air itu harus tertutup, akan tertutup, akan ditutup. Tetapi pada saat air dalam bak mandi itu berkurang atau habis, maka keran itu harus dibuka. Untuk apa? Supaya
Air itu mengalir dan mengisi bak mandi itu hingga penuh dengan air. Demikian juga dengan kehidupan kita. Berkat yang Tuhan alirkan dalam hidup kita, kalau itu penuh, mandek, tidak kita gunakan, maka kerannya juga akan ditutup oleh Tuhan. Tetapi kalau berkat yang ada dalam hidup kita itu kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan, kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan akan membuka keran itu sehingga bak mandi itu tidak akan kosong, tetapi terus ada air, terus ada air. Berarti berkat Tuhan itu akan terus mengalir dan terus mengalir. Nah, Bapak Ibu, kita periksa di dalam Amsal 11. Amsal 11 ayat yang ke-24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Berapa banyak kita menjumpai orang-orang seperti ini? Atau mungkin diri kita juga menjadi seperti ini. Menjadi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Saudara sendiri yang mengerti. Diri Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Alkitab mengatakan ada banyak yang menyebar harta. Tetapi bertambah kaya. Karena Tuhan mengalirkan terus berkat-Nya dalam hidup kita. Apa yang sudah terpakai, yang sudah tersalurkan, Tuhan gantikan dengan yang baru, dengan yang baru, dengan yang baru, dengan yang baru. Dan hingga saat ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena kehidupan saya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu luar biasa. Dan saya melihat kehidupan mereka semua. Mereka menyebar banyak harta. Tetapi justru mereka bertambah kaya. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya sendiri pasti ingin menjadi orang yang kaya. Maka kuncinya adalah ini, jangan pelit. Mari kita menyebar harta, tapi bukan menyebar sembarangan. Di saat kita akan menyebar harta kita, bertanyalah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kita. Maka berkat itu akan terus ada, selalu baru dalam hidup kita. Jangan menjadi yang kedua. Menjadi orang-orang yang sangat berhemat. Menjadi orang-orang yang pelit, yang medit. Menjadi orang-orang yang kikir. Karena Alkitab mengatakan, namun selalu berkekurangan. Meskipun sudah dihitung-hitung, seringkali juga Bapak Gembala Sidang kita mengatakan itu, Bapak Pendeta Cahyono mengatakan itu, meskipun wes diijir-ijir, sudah dihitung-hitung, sudah dibagi-bagi, tapi malah ora keduman. Justru tidak kebagian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka bersyukurlah. Kita bawa setiap apa berkat Tuhan yang kita terima, kita bawa ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati, dan Tuhan mencukupkan. Maka kalau kita bawa berkat Allah itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, seperti juga pada saat Tuhan Yesus membawa 2 ikan dan 5 roti, mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, maka berkat
itu terjadi, mujizat itu terjadi. 2 ikan 5 ketul roti mengenyangkan 5.000 orang. Dan sisa 12 bakul. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekarang baiklah kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita berfungsi seperti keran air yang selalu mengalir dalam hidup kita. Oleh karena air yang telah ada itu kita pergunakan. Atau justru keran dalam hidup kita ini tertutup, mampet. Oleh karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita tidak kita alirkan. Nah, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mau pilih yang mana? Itu adalah pilihan Bapak Ibu. Maka malam hari ini baiklah kita boleh merenung untuk menggenapi visi Tuhan ini menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Baiklah kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, visi Tuhan yang keempat adalah kita periksa di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Visi Tuhan yang terakhir bagi saudara dan saya adalah pergi kepada bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya sampai dengan saat ini kita semua telah mengecap segala kebaikan Tuhan. Semua berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Maka kita juga harus mewartakan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang lain, supaya mereka juga mengalami segala kebaikan Tuhan yang kita alami. Mereka mengalami berkat-berkat Allah seperti yang kita alami. Mereka juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan seperti yang kita alami. Dan terlebih mereka menjadi murid Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita telah tahu siapa kita? Siapa kita yang sebenarnya? Maka saya berharap setiap anak-anak Tuhan di tempat ini mampu menempatkan dirinya dengan bijak sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami belum mengetahui
belum mengenal dengan baik siapa diri kami sebenarnya, sehingga kemuliaan-Mu belum terpancar dari kehidupan kami. Namun malam hari ini kami mau belajar untuk mengenal siapa diri kami yang sesungguhnya. Roh Kudus, tolong kami, beri kami pengertian-pengertian ilahi, tuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami sehingga kemuliaan Allah itu terpancar dari hidup kami. Rekayasa setiap kehidupan kami sehingga dalam segala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan ada dalam ketepatan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Cahyono beserta dengan istri dan juga keluarga anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi dalam kehidupannya. Memberkati setiap usaha, bisnis, pekerjaan dan profesinya. Memberkati dengan tubuh yang sehat dan jadikan mereka sebagai saluran berkat-Mu. Dan Tuhan pakai mereka semuanya lebih lagi dalam setiap pelayanannya. Sertai dengan tanda-tanda ajaib-Mu. Berikan hati Bapa kepada Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Cahyono. Supaya dengan hati Bapa, beliau boleh membawa seluruh sidang jemaat yang Engkau percayakan di dalam pelayanannya. Untuk mengenal Engkau dengan benar dan berakar di dalam kasih serta iman Kristus. Jadikan juga gereja Betani Kemah Pemulihan ini sebagai sarana untuk memulihkan jiwa-jiwa. Dan kami percaya satu kegerakan besar akan terjadi atas gereja ini. Kebangkitan tulang-tulang kering terjadi atas gereja ini. Dan nama Yesus Kristus Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan atas gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Engkau melalukan kota kami, kota Madiun ini, juga kota-kota di sekitarnya. Bahkan Indonesia, negara kami tercinta ini, Engkau melalukannya dari segala virus dan kuman. Sehingga tidak ada virus ataupun kuman yang berbahaya bagi tubuh kami. Karena Engkau, kuasa-Mu telah melemahkannya, bahkan kuasa-Mu telah mematikan segala virus dan kuman yang berbahaya. Dan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, semuanya sehat, semuanya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami terima setiap apa yang kami sudah doakan. Bahkan kami terima saat ini juga lebih dari apa yang bisa kami doakan. Karena nama Yesus adalah ajaib, melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dalam nama Yesus kami terima, dalam nama Yesus kami terima. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira rama ta sikap pada rama ya rama, kira rama ta sikap pada rama ya rama, kira rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.